Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini saya akan menyampaikan materi tentang transformer, ya, transformator, ya, atau trafo. Jadi kita tahu trafo itu banyak sekali digunakan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Jadi hari ini kita akan bahas, ya, trafo itu bagian apa dari listrik, ya. Kemudian bagaimana prinsip kerjanya, bagaimana penggunaannya, dan bagaimana tentang trafo khusus. Nah, kita lihat di sini ya, jadi mesin listrik itu, ini yang kita pelajari ya, dalam sistem listrik mekanik itu terbagi dua, yaitu statik dan dinamik. Statik itu adalah trafo ya, transformator. Jadi dia tidak ada bagian yang bergerak, tapi dia bisa mengubah satu listrik ya, dari satu tegangan ke tegangan lain. Itu terdiri dari satu fasa, tiga fasa, dan trafo. Untuk satu fasa itu ada trafo kecil dan trafo khusus. Sedangkan bagian yang bergerak itu terdiri dari motor dan generator. Jadi motor itu ada motor AC, ada motor komutator, ada motor DC, motor universal, motor dis ya. Ada motor asinkron, motor sinkron, motor elektrik. Sedangkan generator itu ada generator AC, generator DC, dan ada konverter. Jadi inilah bagian ya dari kegiatan listrik itu ya. Kemudian apa fungsi transformator ya? Transformator itu dipakai kalau sehari-hari ya kita lihat di adaptor, misalkan Anda punya handphone ataupun punya laptop itu yang mengubah tegangan dari AC ya 220 ke tegangan laptop kita misalkan 12 volt itu menggunakan transformator ya. Walaupun sekarang ada yang pakai konverter tapi penggunaan transformator masih banyak dilakukan ya karena lebih murah. Kemudian di dalam pengiriman daya ya, kita lihat daya itu dikirim dari pembangkit misalkan PLTU atau PLTA, itu tegangannya kecil ya. Tetapi kalau kita ingin ngirim pakai transmisi, itu harus dinaikkan tegangannya. Kenapa dinaikkan? Karena daya itu rumusnya adalah I kuadrat R. Jadi kalau misalkan kita pakai tegangan yang besar ya, tegangan besar, P-nya besar, maka I-nya akan kecil. Jadi kalau kerugian dayanya itu karena I kecil, maka akan hilang. Tapi kalau kita kirim dengan tegangan yang sama dengan pembangkit, maka I di sini, I kuadrat ini akan membuat daya yang hilang itu besar, sehingga kerugian daya ketika pengiriman itu akan makin besar. Oleh karena itu, daya yang tegangan yang dibangkitkan oleh pembangkit kita harus naikkan lagi. Biasanya sampai 150 kilovolt ya, yang menggunakan tower. Kemudian dikirim ya, misalkan dari Lampung ke Palembang ya. Nah di Palembang nanti ada namanya gardu induk ya. Gardu induk ini dia menurunkan dari 150 volt menjadi 150 kilovolt menjadi 20 kilovolt. Nah 20 kilovolt ini masih tinggi ya, masih dikirim biasanya dengan tiang-tiang yang gede ya. Kemudian dia ada trafo yang bentuknya di tiang itu ya. Jadi di sini, bukan dapur ya, tiang yang di sini. Jadi dia dikirimkan masih tinggi tegangannya, kemudian diturunkan lagi. Karena 20 kilovolt itu tidak bisa dipakai untuk kegiatan perkantoran dan perumahan, diturunkan lagi menjadi 220 volt ya. Ada yang 220 volt, ada juga kalau masih tinggi ya, dia dikirim melalui ada trafo yang ditaruh di tiang-tiang ini yang bulat ya, kalau Anda lihat itu menurunkan tegangan, mungkin tegangan yang masih tinggi itu diturunkan ke 220 volt ya, sehingga kita bisa terima ya di rumah-rumah. Oke. Jadi mengapa ya trafo itu sangat penting sekali. Nah, bagaimana ilustrasinya? Misalkan kita ingin ngirim sebesar 5.500 kilowatt, disalurkan sejauh 100 km, tegangannya 220 volt. Lalu faktor kerja anggap dia sangat efisien sama dengan 1. Besarnya arus yang mengalir, P sama dengan U cos alpha cos
0,1 ya. Jadi 5.500.000 dibagi 20 sama 25.000 ampere. Nah, kalau 25.000 ampere ini kita kalikan dengan tahanannya, maka akan terjadi kerugian ya. Jadi kalau misalkan dihantar dengan kawat yang memiliki luas penampangnya 4,05 meter, maka akan menghasilkan. Jadi supaya supaya tidak rugi, berarti harus tahanan yang sangat kecil sekali. Tahanan kecil, maka luas penampangnya harus besar. Tapi ini akan mahal ya kalau kita membuat transmisi dengan kawat yang besar. Karena itu satu-satunya cara adalah dengan menurunkan arus dan menaikkan tegangan. Ya, di mana dayanya tetap, daya tidak berubah, tetapi yang berubah adalah besar arus dan tegangan ya. Nah, bentuknya adalah seperti ini ya. Jadi dia ada bagian primer dan ada bagian yang sekunder. Ini simbolnya, ini bentuk nyatanya ya seperti ini. Kemudian dari bagian sekunder itu ada lilitan namanya N1 jumlah lilitannya. Kemudian ada arus I1. Bagian primernya ya, bagian sekunder juga sama, ada N2, arus I2 dan tegangan U2 ya. Nah, di dalam trafo itu ada namanya tegangan induksi ya. Jadi tegangan induksi adalah tegangan yang diinduksikan dari suatu sumber tegangan dari primer misalkan ke sekunder yang besarnya adalah 4,44 B. B itu flux magnet kali A Fe luas inti dikali F frekuensi N jumlah belitan. Jadi kalau kita berikan tegangan arus bolak-balik di sisi primer, nah seperti kita belajar kemarin ya induksi magnetik ya, maka dia akan menghasilkan flux magnet ya. Flux magnetnya akan mengalir melalui satu core besi ini. Kemudian di core yang sekunder ada lilitan. Nah, ini akan diubah sesuai juga hukum yang sudah kita pelajari ya, ada hukum Faraday ya, di mana kalau misalkan tegangan ada arus bolak-balik ada flux di sini, kemudian ada kawat, maka kawat itu akan menghasilkan listrik ya. Nah, trafo itu macam-macam jenisnya, tapi untuk ingin tahu bagaimana speknya, kita bisa lihat biasanya di trafo itu ada nameplate-nya ya, plate-nya itu kita bisa tahu berapa tegangannya, misalkan tegangan trafonya 20 kV, tegangan primernya berapa, arus primer, frekuensi, kemudian arus sekunder berapa. Lalu ada impedance ya, impedance itu adalah dia ada sebenarnya ada yang namanya tahanan ya, karena lilitan dari trafo itu, jadi tidak ideal ya. Ya, tidak ideal ini 5%, jadi kemungkinan ada loss yang nanti diakibatkan oleh impedans sebesar 5%. Nah, lalu persamaannya apa? Persamaannya adalah tegangan di 1 per tegangan di sekunder di 2 itu sama dengan jumlah lilitan di 1 dibagi jumlah lilitan di 2. Ya. Jadi, lalu kalau kita ingin menghitung berapa besarnya tegangan induksi, ya tinggal pakai rumus ini, N sama dengan delta flux per delta T. Ya. Kemudian dari situ, kalau dengan persamaan induksi, kita bisa menggunakannya membuat satu persamaan lain, yaitu I2 per I1 sama dengan N1 per N2. Lalu, karena I dengan V itu kan dia ada tahanan ya. Jadi V per I menghasilkan tahanan, Z namanya impedans, maka kita bisa mendapatkan suatu persamaan lain yaitu U kuadrat sama dengan Z1 per Z2. Jadi tegangan ya perbandingan transformer U2 per U1 ya atau U2 kuadrat per U1 kuadrat itu sama dengan Z1 per Z2 atau tahanan di primer dibagi tahanan di sekunder atau X. Ya, kita tidak tahu apakah dia tahanannya itu dia ada kapasitornya, apa kapasitif atau resistor, tapi yang biasanya dipakai adalah yang Z ya.
Z1 per Z2. Kemudian hubungan dengan N adalah N1 per N2 sama dengan akar Z1 per Z2. Nah, jadi kalau tegangannya itu tegangan input ya seperti ini ya. Kemudian tegangan input itu menghasilkan flux magnetik ya, dia akan menghasilkan flux magnetik seperti yang ini dan arus magnetik ya, dia terlambat. Kenapa terlambat ya? Karena di trafo juga ada dia harus mengalir ya, pertama melalui core-nya ya. Lalu juga dia ada impedance ya. Lalu kemudian tegangan output-nya adalah seperti ini ya. Jadi kita lihat di sini terjadi bentuk perbedaan antara fase tegangan input dan tegangan output ya, karena dia ada proses ya, pertama proses delay karena dia harus mengirim melalui core besi itu, yang kedua adalah karena di situ ada impedans ya, ada R, ada L ya, nanti kita akan pelajari di rangkaian ekuivalen dari trafo ya. Nah, lalu kalau kita gambar vektornya, jadi vektor daripada tegangan dan flux, maka kita akan dapatkan arusnya, arus magnetnya, kemudian ada tegangan V, lalu ini ada tegangan beban ya, I0. Kemudian ya seperti ini, jadi ketika kita berikan suatu tegangan AC, dia akan menghasilkan flux magnet ya. Kemudian flux magnet itu nanti ada di bagian sekundernya ada kumparan ya, kumparan akan mengubah flux magnet itu menjadi suatu tegangan ya. Nah, tetapi ya dia ada juga flux magnet itu tidak ideal 100% itu diubah menjadi tegangan. Ada yang namanya dia kembali lagi ya, artinya dia tidak digunakan. Ada juga yang bocor. Bocor ini yang menjadi panas sehingga trafo itu kadang-kadang perlu diberikan suatu pendingin. Nah, lalu bentuk daripada inti trafo atau besinya itu macam-macam. Ada bentuk seperti E, ada seperti M, ada seperti I ya, seperti ini. Itu bebas ya. Yang penting dia bentuknya itu bisa tempat bergulung dan bisa menyalurkan dayanya ya. Kemudian di antara biasanya dilindungi, jadi inti besinya tidak nyatu satu dan lain, dia dikasih namanya isolasi ya antara satu dengan yang lainnya. Ini supaya bisa mereduksi panas ya. Nah, ini seperti ini, lalu bentuknya seperti ini, kemudian dililit ya, dililit ini kalau kita potong ya. Kawatnya, dia ada bentuk primernya di dalam atau sekundernya di luar, ada juga primernya itu di atas, sekunder di bawah, ya. Jadi itu tergantung ya bagaimana dia melilitkannya, ya. Lalu kawatnya ini harus berisolasi ya, tidak boleh kawat yang telanjang ya. Ada juga bentuk seperti ini, ya sama saja ya. Yang penting dia akan menghasilkan trafo yang bisa mengkonversi tegangan ya. Nah, lalu tadi saya bicara bahwa di trafo ada namanya impedans ya, sehingga arus dan tegangan fasenya tidak sama. Ya, kalau kita lihat trafo itu kan lilitan ya, lilitan primer, lilitan sekunder. Lilitan itu kan kawat ya. Kawat itu ada tahanan ya. Kemudian lilitan itu digulung, berarti dia bentuk suatu induktor, sehingga kalau kita membuat model daripada trafo adalah dia ada sumbernya di sini, kemudian ada tahanan dan ada induktor ya. Jadi di dalam trafo ada namanya induktor, ada tahanan, dan ada juga kapasitor ya. Jadi tapi kapasitor sangat kecil sekali, tapi tetap kalau dalam untuk perhitungan yang teliti, nilai kapasitor harus dimasukkan. Nah, di sini bisa dibuat vektornya ya, tegangan daripada sekunder, tegangan primer ya. Kemudian dari sini kita bisa melihat mengapa terjadi beda fasa antara primer dan sekunder. Ya. Lalu apa rugi-rugi dalam trafo? Tadi sudah disebutkan rugi pertama adalah karena adanya kebocoran dari induksi. Ya. Kemudian rugi kedua adalah karena dia menggunakan kawat ya, kawat tembaga, maka disebut dengan rugi tembaga karena tembaga itu kan mengandung tahanan ya.
sehingga dia memiliki rugi-rugi ya. Nah, itu rugi-rugi tersebut bagaimana cara ngukurnya, berapa besarnya ya kita ukur pakai itu alat ukur ya, wattmeter dan tegangan ya untuk AC ya. Jadi kita ukur arusnya juga ya. Pertama kalau bebannya kita kosongkan berapa didapat, yaitu kalau seharusnya kalau tidak ada beban, wattnya nih kan tidak ada yang tersedot ke sini, tapi kalau misalkan dia ada rugi-rugi, maka kita akan melihat bahwa ada watt daya yang mengalir digunakan trafo, sehingga menunjukkan ini besar rugi-rugi akibat trafo tersebut ya. Jadi kita hubungkan tambah beban dan dihubungkan dengan hubung singkat ya. Jadi misalkan ditulis 220 volt, lalu wattmeternya 20 watt ya. Kemudian di ampermeter 0,8, maka dilakukan analisa rugi-rugi. Misalkan ini daya reaktifnya ya 220 dikali 0,68, kemudian impedansinya tegangan dibagi arus ya, kemudian cos θ-nya daya dibagi S ya dapat, lalu deltanya adalah inverse ya inverse dari cos ini ya dapat 82 derajat. Jadi kalau begitu ya kita bisa ngitung berapa besar induktansinya XL, berarti di sini ada suatu rangkaian ada XL-nya ya, ada impedans XL sehingga membuat terjadi namanya cos θ atau beda fase ya. Kemudian juga itu kalau open ya tidak dihubungkan ke daya. Sekarang kalau dihubungkan singkat maka kita bisa mendapatkan berapa besar yang ditunjukkan oleh wattmeter ya. Nah ini misalkan kalau dihubungkan dengan hubung singkat didapatkan wattmeternya 60 watt, ampermeter 3 ampere dan tegangan 21 volt, maka analisa untuk besarnya kerugian ya yaitu 21/220 di input tegangan 220, kemudian di tegangan yang diukur itu ada 21 volt sebesar 9,54%. Kemudian cari cos θ-nya, P dibagi U kali I didapat 0,9 atau di sini cos 0,9 yaitu 18 derajat. Kemudian dari sini kita hitung berapa tahanan untuk tembaga ya. Tembaga, tegangan di tembaga adalah U cos θ, kemudian ininya 21 volt dikali 0,95 sama 19,95, lalu bisa dihitung berapa impedans tembaga 7 ohm, lalu dari impedans itu berapa nilai tahanan ya. Tahanannya sebesar Z cos θ, kemudian berapa nilai untuk dari tegangannya ya, tegangan dari reaktansnya ya, U sin θ ya 6,51 volt. Kemudian jadi nilai impedans daripada transformer tersebut adalah 2,17 ohm. Nah, dari situ kita bisa lihat berapa rugi tembaga yang dihasilkan dari wattmeter yaitu 60 watt. Jadi ada rugi inti trafo 20 watt dan rugi tembaga adalah 60 watt. Kemudian parameter hubung singkat adalah 9,54%. Nah, lalu ada lagi yang disebut dengan efisiensi ya, karena dia tadi ada rugi-rugi, ada panas dihasilkan, maka efisiensi trafo adalah menggunakan rumus ini. Jadi PAB adalah dengan daya yang masuk ya dibagi daya karena rugi-rugi ya, PCU adalah rugi karena tembaga, ini karena di rugi tembaga, efisiensi ya. Lalu dari sini kita bisa melihat misalkan efisiensi untuk 170 ya, misalkan diketahui bahwa daya inputnya 175, maka efisiensi adalah 175 di rugi inti 10, di rugi
tembaga 15, maka efisiensi adalah 75/200 watt ya. Kemudian kalau misalkan hubung singkat ya, hubung singkat itu kalau bukan pengujian ya, kalau pengujian memang sengaja dibuat dalam waktu yang sangat pendek sekali, tapi bagaimana kalau misalkan terjadi hubung singkat? Kita sering lihat trafo yang terbakar ya, trafo terbakar itu karena bebannya terhubung singkat. Biasanya ada salah satu rumah terjadi konslet, kemudian MCB-nya tidak turun, itu biasanya pergi ke trafo. Nah, lalu di trafo kemudian terjadi hubung singkat ke trafo. Nah, hubung singkat itu akan membuat tegangan di trafo menjadi 0 ya. Jadi bisa dihitung berapa arus hubung singkat ya, lalu arus normalnya, lalu tegangan hubung singkat berapa persen ya. Jadi dalam suatu trafo ya, trafo yang dihubungkan ke rumah mungkin dalam 500 rumah yang dihubungkan, mungkin ada salah satu yang terjadi hubung singkat. Itu bisa dihitung dengan persamaan ini ya. Kemudian kita belajar juga dengan autotransformator, yaitu trafo yang lilitannya itu bersama, digunakan bersama ya. Jadi rumusnya hampir sama, U1/U2 sama dengan N1/N2. Ya karena arusnya itu dipakai bersama sehingga dilakukan pendekatan ya, I2/I1 ya. Lalu ya menggunakan hukum tegangan di sini kita bisa hitung ya berapa tegangan U1 dikurangi dengan tegangan outputnya 230 volt ya. Nah ini salah satu contoh daripada autotransformator, yaitu penggunaan autotransformator variabel. Jadi kita bisa ngatur tegangan yang keluar ya. Jadi ada trafo itu kan menurunkan tegangan dari 220 ke 110, tapi dengan variabel ini kita bisa tentukan mau tegangan berapa yang dihasilkan ya. Ini autotransformator ya, atau disebut dengan stavol ya, seperti ini ya. Di sini ada namanya jadi ada yang kita harus bisa atur manual, tapi ada juga yang bisa otomatis. Misalkan kita ingin rumah kita tegangannya di bawah 220 volt ya, di kampung-kampung itu tegangannya kurang dari standar. Seharusnya kita perlu untuk menghidupkan lampu itu 220, tapi yang masuk hanya 190. Bagaimana supaya lampu kita hidup? Kita harus beli namanya stabilizer ya. Stabilizer ini mengubah dari tegangan 180 ke 220 ya, dia akan mengubah secara otomatis ya. Jadi dia akan menggerakkan kawat ini supaya dia ketemu dengan tegangannya supaya 220 tepat. Dengan cara apa? Ini dia bisa berputar ya, karena ada motor. Kemudian motor ini terhubung ke salah satu kawat. Jadi outputnya adalah salah satu variabel kumparan ini ya, sehingga kita bisa mendapatkan tegangan yang stabil. Kalau dia berubah-ubah, motornya juga akan berputar ya, menyesuaikan diri sehingga didapatkan tegangan yang diinginkan. Ada lagi tegangan transformator khusus, misalkan untuk mengelas ya. Jadi misalkan kita perlu tegangan yang sangat besar sekali ya. Nah, jadi untuk itu di transformator untuk ngelas itu di dalamnya ada inti yang bisa bergerak-bergerak ya, supaya dihasilkan arus yang kita inginkan. Jadi kadang-kadang kita bisa putar berapa arus yang kita inginkan ya, dengan cara memutar intinya ya. Nah, jadi kalau kita ngelas ini kan seperti ini ya, elektroda ini sumbu las, kemudian ini adalah trafonya ya. Nah, trafo ini harus bisa diubah-ubah sesuai dengan arus yang kita inginkan. Jadi ya seperti ini. Jadi kalau kita bisa kalau misalkan dia tidak ada beban ya, dia akan menghasilkan ketika proses pengelasan akan menghasilkan arus yang besar. Kenapa bisa arus besar ya? Karena tegangan tinggi kemudian kita ubah ke tegangan rendah ya.
sehingga arusnya jadi naik di sini, ya. Nah, dengan arus yang baik itu mengakibatkan terjadi seperti hubung sikat, jadi daerah sini akan menjadi panas ya, sehingga bisa mengelas ya. Oke, itu saja mungkin materi hari ini ya. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Assalamualaikum.